Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rakan Nyaman dan Bersahaja dalam Jangkauan. Ya rekan Raul, selamat sore dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di sore yang penuh berkah ini kita kembali lagi dipertemukan dalam program Mutiara Ramadan ya. Program ini hadir spesial untuk Anda bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan yang akan menemani waktu menjelang berbuka dengan kajian penuh makna dan inspirasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya. Dan sebelum itu, kita sapa dulu ini narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya Ustaz? Tetap alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kalau kita awali dari bacaan basmalah, insya Allah alhamdulillah. Yang penting lillah, insya Allah tidak akan lillah. Oke, ini Ustaz, tema kita di sore hari ini apa ini Ustaz? Menjadi finalis Ramadan. Jadi ya rekan Rawi itu dia ya tema kita di sore hari ini menjadi finalis Ramadan ya. Oke mungkin langsung saja ini kepada Ustadz karena waktu kita semakin dikit ya Ustadz. Ini langsung saja menyampaikan tausiahnya Ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat rekan raw di mana saja kita berada, yang selalu setia mendengarkan dan menyaksikan siaran radio Raw FM yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan selalu jaya di udara. Dan yang kami hormati pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Purhab, Harhab, Ibu Tata yang selalu menata durasi kita pada setiap saat. Mudah-mudahan kita bisa ditata dan walaupun sedikit-sedikit martata. Karena martata tandanya kita bahagia. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Atas kasih sayang kita bisa bertemu dengan suara walaupun tidak beradu pandang. Hanya tatalah yang beradu pandang dengan kami. Jangan ada yang cemburu. Mudah-mudahan menjadilah kita menjadi pribadi yang takwa, sehingga dunia akhirat kita pun manusia terpandang. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membimbing supaya kita jangan bimbang, karena kehidupan ini adalah ibadah yang terpanjang. Mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya Allah yang bertakwa dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rekan raw di mana saja kita berada, alhamdulillah kita sudah masuk fase akhir daripada bulan Ramadan. Ini kita bukan lagi
di babak penyisian dan bukan lagi di babak semifinal. Tapi kita sudah berada di babak final. Coba kita bayangkan, kalaulah kita jadikan Ramadan ini seperti lomba besar, maka awal Ramadan itu adalah babak penyisian. Di babak penyisian, semua peserta semangat. Hari pertama, masjid penuh, sop sampai ke parkiran. Banyak pesertanya. Bahkan imam baca surahnya, surah Al-Baqarah. Datang jamaah pun menjawab, gas terus Ustaz, mainkan terus. Karena masih semangat, badan masih kuat. Masuk hari ke-10, sudah mulai berkurang. Sop sudah agak longgar. Yang tadinya di depan mulai bergeser ke belakang. Masuk ke hari ke-20, Masya Allah, tinggal orang-orang pilihan. Barisan makin maju ke depan. Seperti Yamaha, semakin terdepan. Iya, betul Ustaz. Nah, sekarang kita mudah-mudahan termasuk orang-orang pilihan itu. Tapi sudah banyak yang gugur. Di babak penyisian, banyak masuk semifinal makin berkurang, apalagi sudah masuk babak final. Mudah-mudahan kita termasuk finalis Ramadan itu. Saudaraku, di mana saja kita berada, tak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Laksana bahtera, berlahan ia mulai mengangkat jangkar dan siap untuk berlayar. Ibarat sang surya, matahari, berlahan ia mulai tenggelam bersama megah merah di ujung ufuk. 11 bulan lamanya dia akan meninggalkan kita untuk kemudian berlabuh kembali di hati orang-orang yang beriman pada tahun berikutnya. Semua akan berlalu begitu cepat. Hangatnya dekapan kedatangan Ramadan belum juga hilang. Ini ia akan kembali bersiap untuk pergi. Tapi yang jelas, Ramadan itu masih di sini. Dia belum berlayar dan dia belum tenggelam. Maka untukmu yang selama ini telah mengisi hari demi harinya dengan beragam kebaikan, maka sempurnakan amalanmu di sisa waktu yang ada. Namun bila sebaliknya, maka perbaikilah amalanmu sebelum ia benar-benar pergi berlalu. Ulama kita Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wahai para hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa waktunya kecuali sedikit. Karena itu, siapa saja yang telah beramal baik di dalamnya, hendaklah ia menyempurnakannya. Dan siapa saja yang telah menyia-nyiakannya, hendaklah ia mengakhirinya dengan yang terbaik. Ujung terbaik itulah kesuksesan orang baik. Ibnul Zaujiyah rahimahullah menjelaskan, seekor kuda pacu
jika ia sudah berada mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Karena itu, jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Karena itu, ketika kamu termasuk orang yang tidak baik dalam penyambutan Ramadan, semoga kamu bisa melakukan yang terbaik saat perpisahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amal dan bukan buruknya permulaan. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, perbaiki apa yang tersisa agar kesalahan yang telah lalu diampuni. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa, karena kamu tidak tahu kapan rahmat Allah itu akan dapat diraih. Dan kemudian Abu Bakar Siddiq, Khalifah yang pertama, sahabat setia Nabi kita Muhammad SAW radhiyallahu anhu, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amal terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku ketika aku bertemu denganmu. Saudara-saudariku, kita alhamdulillah sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Tidak berapa hari lagi. 2 atau 3 hari lagi. Oleh karena itu, kita sebagai finalis Ramadan yang bertahan di hari-hari terakhir, dan kita berusaha sebagai finalis Ramadan lebih baik amalan kita dibandingkan dari hari-hari awal. Dan jika di awal-awal biasa-biasa saja, maka di hari-hari terakhir harus kita beramal maksimal. Jika di awal Ramadan tidak mampu menyambut dengan baik, karena masih kurang ilmu atau mungkin kurang waktu, maka akhiri atau tutuplah Ramadan itu dengan yang terbaik. Maksimalkan hari-hari terakhir. Jadilah finalis Ramadan yang tidak pernah menyerah kecuali menjadi pemenang. Tapi hati-hati saudara-saudaraku, finalis belum tentu juara. Jangan sampai awalnya semangat, akhirnya tamat. Lucunya kita kadang seperti peserta lomba yang aneh. Siang hari tahan lapar, tahan haus. Tapi sore hari tahan diri. Lihat gorengan, gagal. Puasa nahan nafsu. Tapi lihat bakwan, langsung hilang ilmu. Ada juga yang tarawih rajin, tapi baca Al-Quran masih loading Ustaz. Tunggu dulu. Jadi kita sebagai finalis itu ciri-cirinya makin dekat garis finish, makin kencang larinya. Makin dekat garis finish, makin kencang larinya. Bukan malah, udah capek Ustaz, istirahatlah dulu. Ini bukan lomba makan bakso. Jangan istirahat dulu. Ini kita berada di finish.
makin kencang, makin hebat larinya, makin serius. Walaupun dulu kau serius, tapi kecewa, jalan terus. Insya Allah kita ini mudah-mudahan mencapai kemenangan. Insya Allah kita juga setelah itu. Ya, baik rekan tahu, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam program Mutiara Ramadan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi bersama kita dan juga Ustadz di sore hari ini. Mungkin langsung saja kepada Ustadz untuk Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kita sekarang berada di babak final daripada perjalanan bulan Ramadan kita. Kalau kita bandingkan dengan pertandingan sepak bola, saat babak final, semua pemain akan habis-habisan mengeluarkan segala tenaga, teknik, dan strategi. Bahkan penjaga gawang pun maju ke depan ikut menyerang. Kemenangan yang diraih di saat final itu akan menjadi kemenangan yang terindah. Bagi yang kalah, itu menjadi kekalahan yang tak terlupakan, kekalahan yang paling menyakitkan. Rekan Rau, di mana saja kita berada, ada perbedaan finalis Ramadan dengan finalis sepak bola. Kalau finalis Ramadan, semua bisa jadi juara. Kalau sepak bola, hanya pemenangnya yang jadi juara. Finalis Ramadan, semua peserta bisa jadi juara. Lawannya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Siapa yang mampu menjaga semangat amalannya, maka bisa jadi ia menjadi pemenang. Tapi siapa yang malas, maka itulah yang akan kalah. Rasulullah SAW, kalau 10 malam terakhir telah tiba, beliau bukan santai, bukan rebahan, bukan nonton sinetron, bukan nonton drakor, drama Korea, bukan nonton drama Cina, dan bukan juga sibuk belanja pakaian hari raya, dan bukan juga sibuk bikin banyak kue. Tapi beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau lakukan adalah yang pertama, sadda mikjarohu. Beliau mengencangkan kain sarungnya. Makin semangat beliau beribadah, makin banyak, makin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Kita hanya punya tas dalam kuali. Yang kedua, beliau wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih dan witir, walaupun kadang sampai humitir. Beliau tadarusan Al-Quran bersama malaikat Jibril, dan beliau memperbanyak zikir. Sedangkan kita memang betul kita hidupkan malam, tapi menghidupkannya dengan buka YouTube, buka TikTok, buka Facebook,
bermedia sosial, main game, dan yang paling hebat lagi ada yang main judi online. Dan ada yang terus-menerus belanja online, benjol, dan akhirnya pun kena benjol oleh suaminya. Yang ketiga, membangunkan keluarganya. Wa aikozo ahlahu, membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasa rabbuka maqaman mahmud. Kalau kita saat sekarang ini sudah sampai jam 10 malam sudah mulai menguap dan mau tidur, maka berdoa pun kepada Allah, ya Allah kuatkan aku hamba-Mu ini. Dengan kuatkan Allah, tapi digunakannya main HP jalan terus. Jam 10 lewat, ngantuk dan akhirnya tertidur dan ngorok, mendengkur, seperti kencangnya suaranya seperti tua masjid. Mengorok seperti motor rusak, seperti genset hidup. Ngorok tidurnya seperti motor tua yang tidak pernah ganti oli. Seperti traktor yang dihidupkan. Kita sebagai yang termasuk mudah-mudahan finalis Ramadan ini, maka disengaja diberikan Allah kepada kita malam istimewa. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan beribadah di bulan luar Ramadan. Artinya kalau kita dapat 1 malam saja seperti ibadah seumur hidup. Masalahnya kita kadang mencarinya dengan cara yang santai. Ya Allah, kalau ada Lailatul Qadar, bangunin. Ya, malah kita yang bangunin sahur. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ada yang mau mencari Lailatul Qadar, justru Lailatul Bakar. Malam-malam membakar, masak kue. Maka oleh karena itu jangan cuma kita jadi finalis Ramadan ini, tapi jadilah juara Ramadan. Sekali lagi, senja belum berlalu. Kapal belum berlayar. Jangkar bahtera juga belum terangkat. Apa yang masih kita tunggu? Bergegaslah. Lepaskan kepergian tamu yang mulia ini, tamu Ramadan, dengan amalan yang terbaik. Agar imanmu bersemi sepanjang tahun, hingga ia kembali dan melabuhkan hikmatnya di hatimu pada tahun yang akan datang. Sungguh kerugian yang besar bila Ramadan berlalu dan kita tidak termasuk hamba yang diampuni. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca sholawat. Dan celakalah seseorang yang menemui bulan Ramadan, kemudian meninggalkannya, namun ia belum diampuni. Dan celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya telah menginjak usia lanjut, lalu tidak menyebabkan ia masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Oleh karena itu, saudaraku, rekan di mana saja kita berada, bangkitlah saudaraku, selagi masih ada waktu, meski sudah di ujung senja. Ada cerita ulama kita yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Pernah ia bertemu dengan seseorang.
Beliau lantas bertanya kepadanya, berapa umurmu saudaraku? 60 tahun, jawab laki-laki itu. Kalau begitu, sejak 60 tahun yang lalu Anda sudah berjalan menuju Allah dan perjalananmu hampir saja tiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujar lelaki itu. 60 tahun usianya. Berarti sudah di penghujung umurnya. Karena kita umat Rasulullah, pada umumnya umur kita yang paling panjang 60 sampai 70 tahun. Sungguh sedikit kita di antara kita yang melampaui usia 70 tahun. Kalau lebih, dapat bonus. 75 tahun bonus pertama, 80 tahun bonus kedua, 85 tahun bonus ketiga, dan selanjutnya bonus. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Seburuk-buruk manusia adalah panjang umurnya, buruk amal perbuatannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bin Iyad, ulama kita itu bertanya, tahukah kau maknanya? Lelaki itu menjawab, ya, saya tahulah maknanya. Saya kan adalah hamba Allah dan hanya kepadanya lah akan kembali. Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Fudail lalu menasihati lelaki itu, wahai saudaraku, barang siapa yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah dan menyadari bahwa hanya kepada Allah ia akan kembali, hendaklah ia juga menyadari bahwa ia akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya oleh Allah. Dan barang siapa yang menyadari bahwa dirinya akan ditanya, maka hendaklah ia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Mendengarkan kata-kata Fudail yang berisi hikmah itu, maka lelaki itu pun menangis dan dia lantas bertanya kepada ulama kita yang bernama Fudail, lalu apa yang aku harus perbuat? Mudah, kata jawab Fudail. Apa itu? Semoga Allah merahmatimu, tanya lelaki itu juga. Fudail pun menjawab, berbuat baiklah di sisa umurmu. Berbuat baiklah di sisa umurmu. Niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dan yang masih tersisa dari umurmu. Namun bila engkau berbuat keburukan pada apa yang masih tersisa, niscaya engkau akan dihukum atas dosa, atas apa-apa yang telah kau lakukan yang masih tersisa darimu itu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai finalis Ramadan ini usahakanlah jadi juara Ramadan. Ciri jadi juara Ramadan itu salatnya makin khusyuk, Al-Quran jadi teman setia, segala maksiat ditinggalkan. Bukan malah kita makin dekat dengan lebaran, dosa kambing. Kembali lagi, ingat, yang menang di Ramadan bukan hanya baju yang paling baru, kue yang paling banyak, tapi yang menang adalah yang diampuni dosanya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina.
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima, agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Insya Allah dalam setelah bulan berikutnya. Ya, baik Kang Rau, kita nanti akan kembali lagi di sesi berikutnya untuk statement closing ataupun kesimpulan dari tausiah kita di sore hari ini. Jadi buat Kang Rau jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Lagi di 105 FM Your Lifestyle, masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustadz di sore hari ini. Mungkin langsung saja untuk menyampaikan tausiahnya kembali, Ustadz. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kalaulah Ramadan itu kita misalkan seperti lomba, maka jangan sampai kita sudah sampai pada final tapi pulang tidak bawa piala. Ciri-ciri pemenang Ramadan yang pertama, peningkatan ketakwaan dan ibadahnya konsisten. Lebih rajin beribadah, konsisten dalam sholat fardu, tepat waktu, meningkatkan sholat sunat, dan rajin membaca Al-Quran. Hidupannya lebih teratur, terbiasa disiplin waktu, sabar dan jujur. Dan kemudian yang kedua, perubahan akhlak yang lebih baik. Hati lebih bersih, menjaga lisan, dan lebih peduli kepada masyarakat. Yang ketiga, tercapainya ketenangan hati karena ada rasa syukur dalam hatinya dan jiwanya pun suci. Yang keempat, memaksimalkan amalan air Ramadan. Ia bersungguh-sungguh di 10 air Ramadan ini. Dan kemudian akhirnya ia pun sukses mengendalikan diri karena dia menjadi pemenang di atas kemauan hawa nafsunya. Jangan sampai setelah Ramadan kita kembali seperti sebelum Ramadan. Itu bukan finalis, itu peserta yang lupa tujuan daripada lomba ini. Jangan sampai kita menyesal karena menjadi pecundang Ramadan. Tidak ada jaminan, masih ada umur sampai tahun depan. Ramadan kalau pergi, insya Allah Ramadan akan kembali lagi. Tapi kalau kau yang pergi menghadap Ilahi, maka engkau tidak akan kembali ke dunia lagi. Mari isi tiap detik di Ramadan dengan amal yang terbaik. Semoga kita semua jadi juara Ramadan, bukan juara makan ketupat. Diakhiri dengan sebuah pantun. Membuka jendela di pagi hari, hujan rintik membasahi bumi. Tidak terasa hari berganti, tak lama lagi kita akan Idul Fitri. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi finalis Ramadan yang mendapatkan piala ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjalan-jalan ke pasar beli ikan, berketepatan ikannya ikan kakap. Kalaulah ada sekali lagi orang hatinya seperti berlian, mudah-mudahan itu tidak lain adalah Parmarga Harahap. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila taufiq hidayah. Nasrullah wa qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan tak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Mutiara Ramadan
hari ini ya. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk benar-benar menjadi finalis Ramadan, yaitu pribadi yang keluar sebagai pemenang dengan peningkatan iman dan amal. Dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di sore hari ini yang sudah berbagi ilmu ya Ustaz. Dan juga terima kasih kepada rekan Rao yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kita juga pamit undur diri. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.